Oke, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan. Jadi sempat tertunda selama kurang lebih 2 minggu teman-teman ya untuk pembuatan pembukuan pribadi kita. Jadi dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang perlu saya selesaikan terlebih dahulu, jadi agak slow untuk update videonya. Nah, baik, langsung saja teman-teman, kita hemat waktu juga. Jadi di file yang teman-teman buat terakhir kali itu teman-teman, kita sudah menyelesaikan satu formula sebagai kolom bantu. Nah, di sini di file jadinya itu ada beberapa formula yang perlu kita buat supaya bisa otomatisasi ke laporannya. Jadi kita selesaikan dulu untuk formulanya. Nah, sekarang kita tambah dulu keterangan. Misalkan ini gaji, kemudian ini biaya sewa kontrakan. Nah, di sini kita gunakan Bank Mandiri saja. Jadi ini seperti ini input transaksinya teman-teman ya, simpel saja. Kemudian gaji di sini, oke, ada gaji. Kemudian di yang kedua listnya adalah biaya sewa kontrakan, berarti sewa kontrakan. Oke, ditarik saja. Nah, gaji di sini jumlahnya misal teman-teman ya 3.500.000. Kemudian sewa kontrakan itu 900.000. Nah, di sini kita ubah dulu formatnya ke accounting teman-teman ya. Kita perlebar, hilangkan desimalnya. Oke, seperti ini. Nah, supaya bisa masuk ke laporan secara otomatis, kita perlu yang namanya kolom bantu. Jadi kolom bantu ini membantu kita untuk memfilter data. Jadi sebelumnya kita sudah pisahkan yang Januari akan masuk ke Januari, bulan Februari. Jadi kita ambil bulan dari tanggal ini teman-teman ya. Sekarang saatnya kita akan mengambil angkanya teman-teman ya. Kita butuh nilainya. Jadi yang pertama itu kita ambil dulu Januari ini di recap ini teman-teman. Nah, kita buka dulu yang kita unhide sebelumnya, yang kita hide sebelumnya, sorry. Oke, kita unhide dulu. Nah, di sini sudah ada teman-teman ya. Teman-teman sudah berikan nama filter 1 di name boxnya. Lalu yang kedua ini adalah filter 2. Nah, kita akan ambil ini teman-teman, angkanya. Nah, langkah pengambilan datanya itu kita seperti ini saja. Harusnya kalau di file yang lama itu cukup panjang formulanya, tapi kita akan buat simple saja untuk latihan juga supaya teman-teman mengerti. Jadi yang pertama sama dengan jika Januari ini atau kolom H sama dengan kosong, maka di sini teman-teman akan kosongkan juga. Jadi jika salah, teman-teman akan ambil data atau menggunakan formula indeks. Indeks kita filter 2 teman-teman ya, karena angkanya adalah filter 2. Kita filter 2, jika error teman-teman bisa gunakan titik koma. Oke. Nah, setelah itu teman-teman match, lalu lookup value. Kita akan ambil ini Januari, lookup array-nya kita ambil filter 1 seperti ini, lalu 0 teman-teman ya. Kita tutup kurung 2 kali, kita 3 kali, kita enter. Nah, oke. Di sini kita tinggal copy saja ke bawah. Teman-teman sudah ambil angkanya, jadi Januari itu 1, Februari 2. Oke, sampai di sini kita sudah membuat kolom bantu kita yang kedua. Sekarang teman-teman sisa buat lagi. Kita akan pisahkan, filter 3. Nah, yang akan kita ambil secara logika adalah ininya teman-teman, bulannya, angkanya. Jadi sama dengan jika, ini sederhana saja teman-teman ya, saya sengaja pisah-pisah dulu sebelum teman-teman nanti bisa gabung sendiri. Jika
tanggal sama dengan kosong, jadi tidak ada isinya, tanda kutip. Kemudian yang akan kita isikan di filter 3 adalah kosong juga. Jika salah teman-teman, kita akan masukkan formula teks nilai ini. Kemudian kita formatnya ini teman-teman ya, formatnya itu atau ambil bulannya saja teman-teman, kemudian tutup kurung 2 kali seperti ini. Lalu teman-teman oke. Nah, kita copy dulu. Oke, ini sudah ada, tapi ingat teman-teman, di sini masih ada nolnya teman-teman. Untuk menghilangkan, tambahkan di formulanya if. Sebelum if, teman-teman buat formula value. Jadi ini teman-teman ya, enter. Nah, berarti ini sudah berubah menjadi value atau angka. Nah, di sini ada error teman-teman. Jadi value-nya kita bisa tempatkan di dalam fungsi teks. Kita hapus dulu ini value yang sebelumnya. Jadi itu kalau teman-teman simpan di luar, tapi kalau teman-teman ingin bagus itu di dalam sebelum teksnya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ini sudah benar karena secara logikanya teman-teman ya, kita minta periksa dulu B7-nya apakah kosong atau tidak. Kalau kosong berarti benarnya adalah kosong teman-teman. Oke. Sekarang di kolom yang ketiga ini kita buat filter 4 sama dengan jika. Jadi secara logika kita akan membandingkan. Jadi jika ini lebih kecil atau lebih kecil dari I6, jadi jika J6 lebih kecil daripada I6, maka di sini kita akan masukkan angka 1. Tapi sebelumnya teman-teman masukkan dulu formula N. Jadi N di tengah di sini teman-teman. Karena N itu ini kita gunakan untuk menambahkan 2 logika. Jadi lebih dari 1 logika. Dengan syarat J6-nya itu tidak sama dengan kosong. Oke, itu adalah logikanya. Maka jika benarnya angka 1 teman-teman. Jika salah, angka 2 saja. Jika salah, kita akan perintahkan kembali untuk mengecek if n jika dan ini J6 lebih besar atau sama dengan ini I6 dan J6 lebih kecil atau sama dengan I6 dan J6 tidak sama dengan kosong. Ini adalah logikanya. Jadi ada 3 parameter yang akan kita gunakan. Kemudian jika salah, maka di sini kita akan masukkan nilai benarnya adalah 1. Jika salah maka 0. Enter. Yes. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, kita gantikan dulu di sini di awal ini. Di sini di Januari kita buat saja di sini teman-teman ya.
di recapnya kita ada salah tadi. Jadi ini kita ambil value teksnya itu kita formulanya teks indeks filter. Jadi ini teman-teman ya, periode awalnya filter 2 karena kita ambil angkanya, match lookup value-nya adalah Januari, kemudian awal, kemudian di sini lookup value-nya itu adalah awal, kemudian lookup array-nya adalah filter 1. Oke. Kosong. Enter. Nah, yang akan diambil di sini adalah ininya teman-teman. Kita ganti dulu awal ini menjadi akhir. Jadi angkanya yang kita ambil teman-teman ya. Di sini ganti nama name box-nya menjadi awal 2. Ini adalah akhir 2. Oke. Masuk ke transaksi kembali, kita edit dulu formulanya. Jadi ini bukan ke I6 teman-teman ya. Bukan I6 tapi awal 2. Awal 2, kemudian ganti semua I6 dengan awal 2. Kemudian I6 juga ini awal 2. Sorry teman-teman ya, bukan awal 2 tapi ini akhir 2. Jadi seperti ini formulanya. Jadi kita ambil di datanya teman-teman. Nah, kita enter, maka di sini hasilnya adalah 1 teman-teman. Oke. Sekarang kita ubah dulu teman-teman. Untuk membuktikan kita ubah di sini menjadi bulan Februari. Kita cek di transaksi ini menjadi 2 teman-teman. Berarti menandakan ini adalah saldo awal. Jadi patokan kita adalah di sini untuk saldo awal, kemudian ini periode berjalan dan kosong teman-teman ya. Karena Januari itu bukan list yang teman-teman pilih, tapi mulai dari bulan Februari. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita akan mengambil datanya teman-teman ya. Yang di sini. Jadi sebenarnya ini saja teman-teman. Kita bisa gabung menjadi satu formula, cuma mungkin agak panjang, jadi kita pisah-pisah beberapa kolom. Ini bisa juga digunakan trik itu teman-teman. Sekarang kita ambil jenisnya, penerimaan atau pengeluaran. Nah, kita buat di sini filter 5. Jadi di sini ada filter 5. Kita akan ambil jenisnya gaji, ini penerimaan atau pengeluaran. Kita cek di listnya ini. Oke. Kita beri nama dulu di C keterangan ini. Ini adalah list 1. Kemudian di sini adalah list 2. Jadi teman-teman harus ingat penggunaan nama-nama ini teman-teman. List 1 ini, kemudian list 2. Sekarang kita tinggal menggunakan formula indeks kembali sama dengan, jadi kita gunakan seperti ini teman-teman, sama dengan if gaji listnya sama dengan kosong, maka kita kosongkan juga teman-teman. Jika salah, indeks
Yang akan kita ambil adalah list 2. Oke. List 2, match. Matchingkan look value-nya itu adalah gajinya, kemudian di list 1 kita berikan angka 0. Oke, yes. Maka muncul untuk penerimaannya. Copy saja. Jadi ini ada penerimaan, sewa kontrakan itu adalah pengeluaran. Jadi seperti ini. Sekarang di filter 6, supaya kita bisa gabungkan, nanti tinggal digabungkan saja antara filter 4 dan penerimaan ini, teman-teman. Tapi yang pertama, Januari dulu dan penerimaan. Kita copy saja ke bawah. Ini sudah selesai. Filter 7, nanti teman-teman akan tahu penggunaannya di laporan nanti. Ini ada filter 4 ini, 2 dan penerimaan. Nah, sampai di sini dulu teman-teman ya untuk jurnalnya, untuk formulanya. Sekarang kita ambil lagi teman-teman ya, kita ambil lagi di sini yang Januari gaji. Jadi di sini di filter 8. Jadi kita mengotomatisasi laporan, jadi satu tabel ini bisa menghasilkan berbagai laporan dengan bantuan formula ini. Ada beberapa formula yang teman-teman bisa singkat, gabung menjadi satu supaya tidak terlalu panjang, tapi itu sesuai dengan latihan teman-teman selama ini. Jadi untuk sekarang saya pisah-pisah dulu supaya teman-teman bisa lihat. Jadi Januari dan di sini ada gaji. Oke, kita copy. Nah, sampai di sini dulu teman-teman ya untuk formulanya. Jadi cukup simpel saja formula yang kita gunakan. Kebanyakan bermain logika karena memang pada konsepnya untuk menghasilkan sebuah laporan yang otomatis itu diperlukan logika dari si pembuatnya. Jadi kita yang mengarahkan mau kemana untuk data ini akan masuk ke laporan mana nantinya, seperti itu. Nanti kita lanjutkan untuk video berikutnya teman-teman ya, supaya tidak terlalu panjang juga untuk durasi videonya. Jadi teman-teman bisa fokus, biarpun sedikit tapi teman-teman bisa memahami formula yang teman-teman gunakan. Jadi ini bisa teman-teman modif sendiri sesuai kebutuhan. Oke, dinantikan saja, semoga besok sudah bisa ada update terbaru lagi untuk videonya teman-teman ya. Saya usahakan sudah bisa kembali rutin lagi teman-teman untuk buat video. Oke, cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar teman-teman, atau bisa hubungi saya via WhatsApp secara pribadi. Dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.